Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan program Majelis Tabligh, yaitu mengadakan kuliah Ramadan dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, pada bulan Ramadan ini kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita berpuasa? Kita berpuasa adalah untuk mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang difirmankan dalam firman Allah, diterangkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa adalah mematuhi sungguh-sungguh segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu kapan kita bertakwa? Dijawab dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa kepada Allah bukan saja di masjid atau di rumah, tetapi di mana saja kita berada dan dalam keadaan bagaimana saja. Kita sedang bergembira, sedang susah, kaya, miskin, hina, dan sebagainya. Kita harus tetap bertakwa kepadanya dengan penuh keikhlasan. Di antara contoh perbuatan takwa yang telah ditunjukkan dalam kisah gadis bertakwa di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menelusuri lorong-lorong sepi di malam hari untuk mengontrol langsung keadaan rakyatnya, beliau mendengar suatu dialog antara seorang anak gadis dengan ibunya. Ibunya berkata, "Anakku, air susu yang kau peras tadi dari ternak kita tidak cukup 1 botol, sehingga jika dijual di pasar tidak akan cukup untuk membeli kebutuhan makan kita hari ini. Karena itu campurkan saja dengan air bersih, supaya penuh botol itu dan hasilnya cukup buat makan kita seharian." Anak gadis itu menjawab, "Ibu, Khalifah melarang mencampurkan susu dengan air bersih karena termasuk penipuan dan itu dilarang oleh Rasul. Bagaimanapun aku tidak mau mencampurkan susu itu, karena itu adalah perbuatan yang dilarang." Anakku, benar larangan itu ada, tetapi apa yang kita lakukan itu tidak akan dilihat dan didengar oleh Khalifah dan kaki tangannya. Anak gadis itu menjawab, "Benar Khalifah, dan anak buahnya tidak akan tahu, tapi Allah kan selalu mengetahui segala apa yang dikerjakan hambanya." Demikian contoh orang-orang bertakwa. Meskipun ia berkuasa, miskin, papa, dan sebagainya, akan tetap memegang peraturan dan tidak mau berbuat curang. Dengan berpuasa ini, ke sana, ke akhirat kita dibimbing Allah, dan kepada orang bertakwa kebahagiaan surga akan didapatkan. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dikala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Takwa merupakan bekal hidup yang tercermin pada sikap hidup, perilaku, dan amaliyah setiap muslim. Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang bertakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang demikian itu akan diampuni segala kesalahan dan dosanya, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, yakni petunjuk yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa bagi orang yang bertakwa itu akan memperoleh kemudahan pada setiap kesulitannya, akan mendapat rizki dari arah yang tidak terduga, dan mendapat kecukupan dalam keperluan hidupnya, sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah menghendaki takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa yang semu dan bukan pula takwa yang main-main atau pura-pura belaka, yaitu takwa yang tercermin dalam keteguhan iman, banyaknya ibadah dan amal soleh, serta perilaku yang baik dan akhlak yang mulia dalam semua aspek hidup dan kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan perkantoran dan di mana saja kamu berada. Takwa seperti inilah yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iman dan takwa akan memberikan kesejukan dan ketenteraman batin, terhindar dari keresahan, kegelisahan, dan ketegangan, karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal dan ibadah dan amal soleh, serta mempertinggi akhlak budi pekerti kita,
kapanpun dan dimanapun kita berada, agar kita selamat, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Demikian, marilah kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh derajat takwa sesuai tuntunan Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 4. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.